Tuhan itu benar-benar kasih Noe keselamatan di tahun 2017 ketika Noe sungguh-sungguh ambil keputusan untuk istilahnya ninggalin hidup lama dan hidup baru dalam Tuhan, kayak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Jadi emang hidup yang dulu wah kacau. Noe udah merasa kalau Noe itu akan semakin hancur terperosok lebih dalam kalau Noe nggak segera bertobat, nggak segera berubah. ya, brother sister, kita ketemu lagi di My Life My Ministry. Kenapa saya namakan My Life My Ministry? Karena seperti episode yang sebelumnya saya bilang, ministry itu justru di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan lihat, kita akan dengar, kita akan saksikan gimana cerita kehidupan sehari-harinya seorang yang luar biasa kali ini. Adik saya, ya, saya deketnya, saking deketnya kayaknya udah hampir bercandanya udah nggak jelas lah, bahas apapun kayaknya dia nggak akan tersinggung. Dulu ya. Dia udah tahu. Dulu ya. Dulu ya. itu juga yang akan kita bahas. Mari kita sambut Noela Mikelia. Hai semuanya. Hai Noe. Hai Bang. Give me five. Gimana kesibukan di masa pandemi? Abang lihat belakangan malah sibuk ya? Sangat. Aku nggak tahu ya. Ini mungkin cara Tuhan kasih menjawab doaku, karena 2 tahun yang lalu aku ini adalah pemalas yang sangat malas berkarya, sangat malas ngapa-ngapain, maunya kayak ya Tuhan kan gue udah jadi penyanyi, ya udah mana kerjaannya mana jadi cuma berharap tapi tidak pernah ada effort untuk melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk diri aku sendiri, terutama di karir gitu. Abang tahu banget rasanya. Kayak udahlah gue nyanyi enak dapat duit, abis itu udah nyantai ada duit. Terus gini, kan Tuhan jadiin aku juara, ya pasti ada maksud Tuhan dong habis ini tapi gak ngapa-ngapain, kayak nunggu aja gitu, kayak pasti kan Tuhan kasih aku sesuatu kan, pasti kan, tapi gak ngapa-ngapain gitu. Jadi proses waktu konten ini dibuat, kita habis melewati 8 atau 9 bulan pandemi virus corona. Betul. Jadi ini masa-masa berat buat sebagian besar aspek pekerjaan, termasuk kita yang di entertainment, yang di musik gitu. Nah, Noela ini salah satu yang terdampak lah, jelas gitu kan. Ya, apa yang paling sulit di awal-awal ya? Kalau sekarang kan mungkin udah kesibukannya udah balik. Di awal-awal apa yang paling berasa? Kalau di awal-awal yang paling berasa, sejujurnya tidak berasa Bang. Karena yang tadi melanjutkan yang tadi aku bilang, aku tuh sangat pemalas menunggu apa aja yang jadi Tuhan kasih sama aku. Akhirnya tahun lalu aku memutuskan untuk bertobat dari kemalasan aku dengan tahun 2020 resolusi aku adalah produktif dan disiplin. Itu resolusi aku. Makanya aku start lah. Oke, gue harus punya YouTube channel, gue harus ngapain, gue harus gini. Nah, waktu pandemi, tiba-tiba pandemi, aku malah sangat bisa fokus di YouTube channel aku. Aku yang tadinya ya nggak bisa banget nulis lagu, mulai coba nulis lagu, mulai coba kerjain ini itu ABCD segala macam. Jadi kalau dibilang mungkin pandemi itu efeknya terhadap ini Bang, finansial, karena nggak ada pemasukan. Tetapi kalau secara pekerjaan, secara produktivitas, justru tingkat produktivitas aku sangat tinggi ketika pandemi. Apa ukuran, Noe bilang tadi produktif dan kreatif. Ya. Apa ukuran produktif buat Noela? Karena ya hanya produktif gitu tapi nggak bisa ngebayar cicilan. Iya benar-benar. Ukuran produktif buat aku yang tadi aku bilang pemalas ini adalah ya setiap hari ada sesuatu hal yang aku kerjakan yang punya impact untuk aku ataupun orang. Gitu. Karena selama ini dulu tuh Bang, aku kalau nggak ada kerjaan, ya udah aku bener-bener bisa di rumah seharian aja di depan TV nonton drama Korea, nggak ngapa-ngapain, nggak jelas hidupnya. Kalau nggak ke mall nonton, udah begitu aja, nggak ada tujuannya, nggak ada hasilnya, apa yang dilakukan gak ada hasilnya, gitu aja gitu. Akhirnya begitu Noe harus kreatif ini,
Justru banyak hal yang dikerjain ya. Justru banyak sekali hal yang dikerjain. Noe kan perantauan nih. Ya, Dia nih anak perantauan dari sekolah, saya tahu waktu ngobrol-ngobrol. Boleh diceritain pertama kali Noe merantau sampai akhirnya Noe ada di Jakarta. Kalau nggak salah Idol pun bukan di Jakarta betul, kan? betul. Di mana? Purwakarta. Di Purwokerto Betul, kan? betul. Itu kan jauh dari orang tua Betul. gitu. Apa yang bikin Noe, oke gue merantau, oke gue mau jauh dari orang tua gitu ya. Apa yang bikin mau merantau? Jangan bilang karena malas sama orang tua ya. Enggak lah. Jadi kami Atau pengen bebas, jangan. enggak, waduh, Oh, iya. enggak sama sekali. Ya gimana? Jadi kami di Papua itu tingkat pendidikan tidak begitu oke di tahun saya masih SMP. Jadi kalau kita mau dapat pendidikan yang bagus, kita harus keluar dari Papua. Oke. Nah, waktu itu kebetulan puji Tuhan dapat beasiswa dari Departemen Pendidikan Pusat untuk anak-anak Papua yang berprestasi. Lulus SMA, lulus SMP dikirim lah untuk sekolah di Jawa. Oh. Jadi lulus SMP Noe udah keluar. Jadi Noe utusan dari Papua Betul. untuk dikirim sekolah ke Jawa. Betul. Putra daerah yang berprestasi diambil satu Papua 70 orang dikirim ke Jawa. Berarti pinter ya? Wow, dari mana katanya ketahuan. Dari berapa orang? Dia tuh? ketahuan gue gak pintar sih guys. Dari berapa orang? Dari satu Papua jadi dikecilin menjadi 72. Setiap provinsi diambil 10. Jadi 10. yang Setiap kota mewakili Papua itu 72 orang 72 orang. berangkat ke Jawa. Oke. Disebar di 14 Itu kota. SMP di apa Pulau SMA? Jawa. SMA. SMA, oke. Berarti mulai SMA mulai Udah merantau. Oke. Terus habis itu Kuliah, Kuliah, di selesai? UNER, DO. ah, ini DO ini yang bikin saya ragu nih. Kenapa DO? Karena nggak pernah kuliah, tiap malam nyanyi kafe sampai pagi. Oh, Tidur. Jadi kenal nyanyi justru di kuliah Di atau dari Surabaya. SMA? Di Surabaya. Kalau ngeband dari SMA, tapi ngeband-band Loh, biasa. Purwokerto gimana? Nah, Tadi jadi dikirimnya? Noe start nyanyi kafe itu di Surabaya. Mm-hmm. Terus habis itu karena di DO akhirnya nyemplung sekalian, jadi istilahnya band cafe profesional lah, long trip. Oke. Terakhir Long di trip. Purwokerto Iya, ikut oke. audisi. Iya, iya, Gitu. Oke. Berarti memang yang mengacaukan sekolah Adalah nyanyi. nyanyi Akhirnya yang tapi masih hidup sekarang. yang bawa Noe ke Tuhan juga karena nyanyi. Betul. Bener gak? Betul. Oke. Boleh ceritain nggak Noe? Kan itu dunia kafe ya, Iya. sampai dia Ya. DO ya, bukan Iya. OD ya. DO. DO Bang, Ode beda loh Bang. Iya. Wah, Ode Noe nggak di sini Bang, Iya, mohon iya. maaf. Nah, sampai DO gitu kan, dunia kafe kan kita tahu banyak hal yang negatif lah, walaupun nggak semua gitu. Betul. Ya kita nggak bisa pungkirin. Betul. Tapi kenapa tiba-tiba Noe yang di DO dari kampus, terus abis itu nyanyi, keterima di Indonesian Idol. Sekarang kita lihat ya, hampir mungkin hari-harinya Noe itu dipenuhi dengan dia posting tentang Kristen, posting tentang firman Tuhan, tentang waktu mau tidur juga Dear Father thank you. Itu kan cukup cukup maksudnya rohani gitu. Nah, boleh nggak Noe? Rohani Apa yang jangan bikin disindir dong. Enggak disindir, justru karena abang ngeliat gitu. Apa yang bikin Noe itu segitu cintanya sama Tuhan? Ya. Itu yang pertama ya. Sebelumnya nanti Noe cerita tentang pelayanan Noe. Kenapa Noe cinta sama Tuhan? Noe merasa Tuhan itu benar-benar kasih Noe keselamatan di tahun 2017 ketika Noe sungguh-sungguh ambil keputusan untuk istilahnya ninggalin hidup lama dan hidup baru dalam Tuhan, kayak hidup sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi Emang hidup yang dulu? wah kacau. Noe udah merasa kalau Noe itu akan semakin hancur terperosok lebih dalam kalau Noe nggak segera bertobat, nggak segera berubah. Lifestyle sudah gila-gilaan, udah nggak tahu hitam putih, taunya abu-abu. Udah nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Saking terbiasanya buat salah. Saking terbiasa nggak tahu mana yang benar. Iya. Saking semua hal udah kayak ya udah mabok aja kan, nggak rese, nggak nyakitin orang. Party aja kan, ngerokok aja, di firman Tuhan nggak ada kok ditulis nggak boleh ngerokok gitu kan. Kayak hidup nggak murni aja, kayak ya kayak semua orang di dunia begitu gitu. Oke. Noe sempat saking abu-abunya sampai kayak ya udahlah, gue kalau mau buat anak aja, nggak perlu suami. Kalau Indonesia nggak terima ya gue ke Amerika lah, tinggal 2 tahun ntar balik ke Indo udah punya anak. Segitu sesatnya. Jadi waktu itu Noe pikir kalau misalnya masih hidup seperti ini bisa hancur, nggak punya masa depan, nggak tahu. Noe ingat satu kali Noe pernah ke satu kafe, wah clubbing,
Iya. Terus habis itu Noe lihat ada tante-tante joget-joget gitu kan, terus Noe terus ngerokok terus gini masa nanti gue jadi kayak gitu sih, anak gue di rumah gue party apa segala macam gitu. Jadi ya itu kayak terus selain itu teman-teman Noe zaman masih nyanyi kafe nih ya, ada yang maaf, ada yang udah divorce, ada yang maaf terkena penyakit yang nggak bisa disembuhkan, ada yang udah meninggal karena lifestyle. Jadi waktu itu gue bilang kalau gue nggak keluar dari lifestyle ini mati, gue mati, pasti gue akan mati. Endingnya maut gitu. Jadi waktu itu Noe bersyukur ya. Titik baliknya Noe belajar Alkitab. Noe Bible study. Siapa yang pertama kali ngajakin Noe, atau apa Noe tiba-tiba kayak gue harus belajar Alkitab? Tentu saja tidak, saya dijebak oleh Regina Ivanova. Tapi sebelumnya ya. Nanti wawancara dia ya habis ini kita ya. bahas. Sebelumnya sadar karena gue nggak boleh hidup kayak gini lagi, baru belajar Alkitab, atau sesudah belajar Alkitab baru sadar? Sudah sadar. Jadi sadar dulu. Ini satu poin lagi nih Bang yang buat Noe sadar. Noe ingat satu kali Noe pernah jalan sama my ex. Kita jalan di satu kota berdua. Dasarnya masih tukang minum dulu, tukang minum. Jadi jalan, dia nyetir, aku di sampingnya, kita sambil minum, sambil udah mabuk halu nggak jelas. Terus hujan. Terus Noe tuh entah bengong entah apa mikir kayak terus hidup gue cuma begini doang nih. Oke, gue udah jadi penyanyi, gue udah jadi ini. Terus kayak udah gini doang. Jadi kayak sebenarnya ada lubang di dalam hatiku, gelisah. Ada kekosongan yang aku isinya dengan party, dengan ini, yang ternyata ketika aku isi sama Tuhan, ya aku tidak butuh itu untuk bahagia. Gitu. Jadi yang dulu Noe anggap kebahagiaan, lo bisa bebas party, lo bisa bebas ngelakuin apa aja, begitu sadar ada kekosongan dalam hati, baru Noe cari Tuhan. Ya, kayaknya karena itu Noe udah makin nggak jelas kan, udah kayak wah banyak makin gila lah, maksudnya udah alkohol naik lagi, bagaimana cara untuk memenuhi si kekosongan ini gitu kan. Jadi akhirnya pas tahu kalau pas hidup dalam Tuhan ternyata ya gua nggak butuh obat apapun untuk ketawa, gue bisa ketawa sama Kak Gina hal siapapun gitu kan, nggak perlu mabok untuk ketawa gitu. Jadi dulu sebelum belajar Alkitab sama Regina nggak bisa ketawa selepas itu? Ya bisa tapi nggak real. Gitu. Nggak real. Oke, jadi titik baliknya waktu dijebak sama Regina. Ya, untuk belajar Alkitab. Tapi Noe nggak butuh waktu lama kan? Oh, waktu itu mungkin itu cara Tuhan. Jadi waktu Kak Gina bilang, lu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Oke, gue jemput. Mau kemana? Bible study. Terus Noe tanya, Bible study itu apa? Bawa buku, bawa Alkitab, bawa bolpen, gue jemput sekarang. Dia senior, saya junior, saya takut. Agak paksa ya. Saya takut. Agak maksa ya. Itu kita, jadi waktu itu kita deketnya dekat nggak dalam. Jadi kita Noe nggak tahu dalamnya dia gimana, dia nggak tahu dalam Noe gimana. Maksudnya ya udah dekat senang-senang doang, teman happy doang. Iya, teman happy. Apa yang dihadapin Noe, apa yang dihadapin Regina, dia nggak tahu. Jadi sampai akhirnya Bible study. Di Bible study bahas apaan sih? Jadi mau itu sekolah mau jadi Noe jadi pendeta. Dulu aku pikir Bible study itu gitu, kayak oke, kita akan belajar teologi ya gitu. Nggak, ternyata Bible study itu sesimpel kita belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi it's about life changing. Perubahan hidup Noe menjadi orang yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Oke. Selain nggak hidup dalam dosa itu, apa perubahan paling besar? Tadi kan udah kan, oke, dosa udah nggak lakuin. Udahlah, udah. Habis itu apa perubahan paling besarnya Noe setelah mengenal? Karakter. Karakter. Aku nih orang yang cukup keras. Ya, mama Batak, papa Papua gitu. Cukup keras, cukup ego, selfish, apa segala macam. Nah, firman Tuhan ini bantu aku merubah karakter aku itu. Aku orang yang gampang tersinggungan, abang tahu kan? Gampang banget tersinggung. Cepet gak sih ngerubah karakternya? Enggak. Butuh proses, tetapi bisa. Ternyata. Ternyata bisa. Noe kan jauh nih dari orang tua. Apa yang bikin apa yang paling susah hidup dalam Tuhan di saat jauh sama orang tua? Kan biasanya yang bikin kita tuh kayak lu jangan bandel, jangan nakal tuh kan orang tua. Sementara dia jauh dari orang tua dan nggak ada orang yang ngelarang-larang gitu. Apa yang paling susah gitu?
aku tuh untuk tetap hidup sama Tuhan. ya, bersyukurnya mungkin karena papa kan pendeta. Dari kecil aku sudah ada di lingkungan istilahnya lingkungan kekristenan yang takut akan Tuhan. Dari kecil tuh udah dibiasakan takut akan Tuhan. Jadi mungkin sebandel-bandelnya Noe itu masih takut, ada takutnya. Mau nyoba drugs misalnya, takut takut di penjara gimana, gitu. Jadi masih ada takutnya. Jadi ya mungkin dari kecil udah ada takut akan Tuhan sih bang. Oke. Lingkungan tapi pengaruh Ke hidup yang takut akan Tuhan. oh tentu saja. Sekarang iya. Ketika Noe punya komunitas yang bantu Noe untuk komunitas ini sama-sama berjuang untuk hidup benar. Iya. Bukan komunitas yang suci yang semuanya benar enggak, tapi komunitas yang sama-sama berjuang untuk kita hidup benar. Sampai hari ini juga masih banyak kok yang Noe buat kesalahan, masih jatuh dosa pasti gitu. Tapi kan ada komunitas yang mau bantu Noe untuk udah salah, berusaha lagi jadi lebih baik lagi. Ya, oke. Sip, Brosis, kalau misalkan kalian ada di persimpangan memilih antara hidup benar atau hidup begajulan kayak yang tadi Noela pilih ya, mungkin berpikir sejenak, mundur sedikit, ngelihat gue hidup bagaimana sih, gue hidup udah sejauh apa sih yang udah gue capai, refleksi kali ya, refleksi biar sadar gitu hidup kita ini mau kemana. Setelah itu kita bisa cari tahu apa sebenarnya yang kita butuh, kekosongan dalam hidup kita ini kita isi dengan apa. Semoga Brosis semua belajar dari pengalamannya Noela, gue juga belajar. Kalaupun kita hidup di dunia ini masih banyak dosa, tapi paling enggak kita terus berjuang untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, Noe, sebelum kita tutup nih, kita duet yuk. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, pencengangku dibuatmu, ku kagum padamu, tak ada hal